Tekanan Washington terhadap Teheran kini naik ke level baru, bukan hanya lewat pengerahan USS Abraham Lincoln, tetapi juga lewat aktivitas mencurigakan di Al-Udeid, pangkalan Amerika Serikat yang paling dekat dengan wilayah Iran. Intensitas pergerakan di sana melonjak tajam, jauh di atas pola normal. Citra satelit intelijen Cina kemudian membuka potongan puzzle yang membuat banyak analis terdiam. Terdeteksi 13 unit KC-135R Stratotanker, pesawat pengisi bahan bakar di udara, serta satu RC-135V Rivet Joint, platform intelijen elektronik paling sensitif milik Amerika. Belum termasuk sistem pertahanan udara Patriot yang ikut digeser ke posisi siaga. Maknanya tidak rumit. Amerika Serikat sedang menyiapkan seluruh spektrum opsi militer. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah ini akan menjadi perang satu arah? Jawabannya justru sebaliknya, karena dua aktor besar mulai bergerak di balik layar, Rusia dan Cina. Dan sejak titik itu, peta konflik tidak lagi sederhana. Seberapa jauh keduanya bisa menjadi penyangga bagi Iran? Kita akan membedahnya tuntas. Jangan lewatkan bagian akhir, karena di sanalah arah konflik ini berubah drastis. Ada satu aspek krusial yang sering luput dari perhatian. Untuk memahami situasi ini, kita harus melihat susunan kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah secara utuh. Ini bukan sekadar peta posisi, ini adalah konfigurasi tempur nyata. Kapal induk, pesawat tempur, pangkalan udara, hingga sistem pertahanan yang siap diaktifkan kapan saja. Namun jika dicermati lebih dekat, muncul fakta yang menarik. Kapal perusak seperti USS McFaul dan USS Mixture, termasuk armada pengawal USS Abraham Lincoln, tidak berada di posisi optimal untuk menyerang daratan Iran. Sebaliknya, mereka ditempatkan untuk mencegat rudal balistik. Ini poin pentingnya. Postur militer Amerika saat ini tidak murni ofensif, ia sangat defensif. Amerika bukan hanya bersiap memukul, mereka bersiap menerima pukulan balik. Dan ketika sebuah negara adidaya lebih dulu mengangkat perisai, itu menandakan satu hal. Lawan yang dihadapi bukan target mudah. Karena itulah, Washington kembali memainkan kartu lama, ultimatum, ancaman yang dibungkus rapi dengan istilah kesepakatan. Donald Trump berbicara soal tenggat waktu bagi Iran. Ya, terdengar keras, terlihat tegas, tapi ada detail mencolok. Tidak ada tanggal, tidak ada jam, dan tidak ada hitung mundur. Batas waktu ini sengaja dibuat kabur agar bisa ditarik atau diperpanjang sesuai dengan kepentingan politik. Fakta bahwa Trump masih bicara soal deal menunjukkan satu hal jelas. Tekanan masih berjalan, serangan belum selesai. Ini bukan kepastian perang, ini gertakan politik tingkat tinggi. Menanggapi ultimatum tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa militer Iran berada dalam kondisi siaga penuh, siap merespon setiap agresi Amerika Serikat. Dan tepat di titik inilah, Rusia dan Cina mulai benar-benar masuk ke permainan. Di saat tekanan Amerika Serikat terhadap Iran semakin terbuka, sebuah pertemuan penting berlangsung jauh dari sorotan publik. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Ali Larijani bukan sekadar pejabat Iran biasa, melainkan figur kunci yang menangani isu keamanan nasional Teheran. Ini jelas bukan kunjungan seremonial. Banyak pengamat membaca pertemuan ini sebagai koordinasi strategis tingkat tinggi. Bahkan, sebagian menyebutnya sebagai sinyal bahwa poros Cina-Rusia-Iran mulai benar-benar diaktifkan. Tiga negara yang sama-sama berada di bawah tekanan Barat kini bergerak dalam satu garis geopolitik. Implikasinya besar. Strategi lama Amerika menekan dan mengisolasi satu negara pada satu waktu mulai runtuh. Kini, setiap tekanan terhadap Iran otomatis melibatkan kepentingan Rusia dan Cina. Dan sebaliknya, situasi ini secara drastis membatasi ruang Amerika Serikat untuk bertindak sepihak. Responnya langsung terasa. Latihan militer gabungan mulai disiapkan dengan Iran sebagai tuan rumah. Cina lebih dulu menunjukkan kehadiran, mengerahkan kapal perangnya ke perairan sekitar Iran. Rusia disebut akan menyusul dalam waktu dekat. Penguatan ini bukan sesuatu yang baru muncul mendadak. Dari sisi persenjataan, Rusia telah memasok helikopter serang Mi-28NE serta sistem pertahanan udara S-400. Cina pun mengirim komponen rudal dan sistem pertahanan udara HQ-22. Artinya, fondasi militernya sudah dibangun jauh hari. Namun, sebelum latihan gabungan resmi dimulai,
Iran lebih dulu mengirim pesan yang sangat terang. Angkatan Laut Iran menggelar latihan di dekat kapal perang Amerika Serikat bukan sekadar manuver, melainkan latihan tembak langsung. Secara formal, Amerika mengakui latihan itu sah. Iran beroperasi di wilayah sendiri, tetapi reaksi politik berbicara lain. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, langsung menyatakan Iran seharusnya tidak berada terlalu dekat dengan aset militer Amerika di Teluk Persia. Dan disinilah ironinya muncul. Pihak yang selama ini paling lantang menebar ancaman, kini justru mulai menunjukkan tanda-tanda merasa terancam. Konflik ini kini melampaui Iran, Rusia, dan Cina. Bara api mulai merembet ke lingkar sekutu regional. Kelompok Houthi di Yaman secara terbuka menyatakan dirinya masuk ke arena. Klaim mereka lugas. Kapal perang Amerika Serikat kini berada dalam jangkauan rudal jarak jauh Houthi. Pesannya singkat tapi tegas. Target terpantau, senjata siap, dan ini bukan ancaman kosong. Houthi sudah berulang kali membuktikan kemampuan mereka menyerang sasaran bernilai tinggi di Laut Merah dan Teluk Aden. Artinya, setiap tekanan tambahan terhadap Iran berpotensi langsung membuka medan tempur baru. Di saat bersamaan, dua mitra utama Amerika di kawasan justru mengambil langkah berlawanan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memilih untuk menjauh. Ironis, mengingat selama bertahun-tahun, secara politik keduanya ingin melihat Iran melemah. Namun kalkulasi di lapangan berubah. Mendukung Amerika secara terbuka berarti mengundang resiko serangan balasan Iran. Pangkalan militer, kilang minyak, hingga kota-kota vital bisa masuk daftar target. Bagi Riyadh dan Abu Dhabi, bersikap netral kini jauh lebih aman dibanding menunjukkan loyalitas. Nada serupa juga datang dari Ankara. Menteri Luar Negeri Turki menyiratkan pandangan sinis. Eskalasi ini dinilai bukan demi stabilitas Timur Tengah, melainkan lebih mengakomodasi kepentingan Israel. Dalam lanskap geopolitik yang kian panas, sikap masing-masing menjadi jelas. Riyadh tak mau lagi menjadi tameng. Abu Dhabi enggan jadi sasaran. Ankara menolak menjadi pion. Ketika sekutu-sekutu Amerika mulai menjaga jarak, pertanyaan kuncinya pun bergeser. Bukan lagi apakah konflik ini akan meluas, melainkan siapa yang benar-benar siap membayar harganya. Situasinya kini sudah jelas. Ini bukan lagi tekanan satu arah. Yang sedang berlangsung adalah benturan antar poros kekuatan global. Amerika Serikat dan Israel berhadapan langsung dengan Iran yang telah menarik garis batasnya tanpa kompromi. Rudal tidak untuk dinegosiasikan. Program nuklir menurut Teheran tetap diklaim murni untuk kepentingan energi damai. Perbedaannya kali ini sangat mendasar. Iran tidak sendirian. Di belakangnya berdiri Rusia sebagai penyangga strategis. Cina pun ikut hadir, mengamati setiap pergerakan dengan cermat. Semua aktor kini saling terhubung dalam satu ketegangan yang rapuh. Kesalahan kecil tak lagi berhenti di meja diplomasi. Ia bisa langsung meloncat menjadi eskalasi terbuka, terutama di wilayah sensitif, seperti Selat Hormuz. Di kawasan sempit ini, satu salah perhitungan sudah cukup. Satu manuver keliru, satu tembakan yang meleset, bisa memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Dan yang berhadapan kali ini bukan aktor pinggiran, melainkan kekuatan dunia yang sama-sama siap dan sama-sama waspada. Di tengah tekanan ini sebenarnya masih tersisa satu harapan, deeskalasi. Sebuah kesepakatan yang setidaknya di atas kertas mampu meredam ketegangan dan memberi ruang bernafas bagi semua pihak. Namun, harapan itu rapuh, sangat rapuh. Serangkaian ledakan dilaporkan terjadi di setidaknya 7 kota di Iran. Penjelasan resmi menyebut adanya kebocoran gas. Tapi, waktu kejadian yang hampir bersamaan memicu kecurigaan. Di media sosial, peristiwa ini cepat dikaitkan dengan pola insiden selama konflik 12 hari dengan Israel. Meski Israel membantah keterlibatan apapun, spekulasi terus mengalir. Dan setiap spekulasi, setiap tuduhan mempersempit ruang kompromi. Dunia kini berdiri di persimpangan jalan, menuju perang terbuka atau menuju kesepakatan senyap yang mencegah bencana lebih besar. Pertanyaannya tinggal satu, siapa yang berani menurunkan tensi lebih dulu?